Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Menemui akhir hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. Saya pun sama, tuanku. Wanita itu tersenyum seraya menggigit bawah bibirnya. Lalu memapah Seno keluar dari bar itu. Sepanjang koridor yang minim pencahayaan itu, Seno tidak melepaskan pertautan bibirnya pada wanita tersebut. Mereka sesekali berhenti, karena kondisi tubuh keduanya telah memanas. Tanpa menghiraukan orang yang kadang melewati mereka. Karena kejadian dan penampakan seperti itu telah biasa di tempat seperti ini. Ketika bibirnya hendak turun ke bawah, sebuah tangan menariknya kencang. Sontak tubuh Seno berbalik, dan mata berkabutnya mendelik. Jelita, kagetnya. Apaan ini? Tangan mulus berjari lentik itu mendarat dengan kasar di pipi Seno. Seno menengok cepat, menatap geram ke arah Jelita. Ikut aku, dan kau, pergi sana. Jelita menarik Seno dan mengusir wanita yang sudah setengah polos itu. Apaan kau? Seno menepis kasar cekalan tangan Jelita hingga wanita itu terjerembab ke sofa. Kini mereka telah berada di apartemen Seno. Kau yang apa? Apaan? Teriak Jelita geram. Dirinya sangat kesal luar biasa pada lelaki di hadapannya ini. Inikah yang kau dapatkan ketika aku tengah memperjuangkan pernikahan kita? Pekik Jelita murka. Sementara kau di sini, menghamburkan uang dengan wanita kotor itu. Kesal Jelita sudah sampai di level tertinggi. Jangan bermimpi tentang pernikahan sebelum kau hamil keturunan Pradipta. Ucap Seno tegas, tangannya mencengkeram dagu Jelita dengan kencang. Sakit, lirih Jelita merasa ngilu di sekitar rahangnya. Sekarang bekerjalah untukku, gantikan tugas wanita bayaran yang sudah kau usir tadi. Seno pun menindih raga molek bahenol Jelita. Lalu dia menarik paksa dengan kasar atasan yang dipakai tunangannya itu. Hei, Seno. Itu baju mahalku. Seno sudah membungkam mulut itu dengan pagutan kasar dan buas. Dirinya telah bergejolak sejak tadi tetapi tertunda gara Jelita. Wanita yang dipilih Seno untuk menampung benihnya. Hanya itu, tak ada perasaan apapun selain gairah dan ambisi memiliki anak. Seno, Jelita tidak ingin seperti ini, meski dirinya merindukan keperkasaan pria itu. Cara Seno sedikit menyakitinya. Kau sudah meninggalkanku beberapa hari, lalu ketika aku ingin melampiaskannya dengan yang lain. Kau tiba dan menggagalkannya di tengah. Apa kau tahu sakitnya menahan sesuatu yang hendak meledak dari tubuhmu? Seno melepaskan satu persatu barang yang melekat di raga atletisnya itu. Terakhir ia menarik ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular sanja. Kau menyakitiku, Jelita sangat kesal. Air mata adalah saksi ketidakterimaannya akan aksi Seno malam ini. Seno tak peduli, dirinya melakukan apa yang raga dan geloranya inginkan. Seno melepaskan dirinya dari Jelita, menarik tubuh tanpa benang itu lalu mendorongnya ke arah meja dengan kasar. Jelita menangis merasakan perih. Seno takkan sadar karena posisi dirinya membelakangi pria itu.
Lagi pula, Seno tidak akan peduli ketika dirinya telah dikuasai oleh kabut gelora dan bara gairah. Puaskan aku sampai pagi, racau Seno si pria gila yang tak waras. Jangan berharap menikah denganku bila kau tidak mampu memuaskanku, ancam Seno dengan wajah datar. Sayang, beri aku istirahat 30 menit, tawar jelita dengan wajah pucat memelas. Seno mendelikkan matanya lalu mendorong tubuh jelita. Kemana ini? Jelita bingung karena dirinya ditarik oleh Seno. Ternyata, pria itu menariknya ke dalam kamar mandi. Melempar jelita ke bawah shower, kemudian Seno memutar kerannya. Dingin. Bagaimana tidak, ini kan sudah dini hari, memang Seno pria sakit jiwa. Jelita berakhir di atas tempat tidur, dengan raga yang lemah dan wajah yang pucat pasi. Bagaimanapun, Seno akhirnya khawatir. Kalau sampai dia kenapa, bisa habis aku. Seno mengusap wajahnya kasar, dirinya gusar sekali. Menatap tubuh jelita yang demam dan pucat. Tak lama kemudian bel apartemennya berbunyi. Tuan, saya membawa dokternya kemari. Ternyata asisten Rich yang datang bersama seorang petugas medis. Cek dia, kata Seno datar. Kemudian ia mengajak Rich ke ruang tamu. Pastikan dokter itu bisa tutup mulut, apapun yang terjadi. Bisik Seno pada Rich, yang kemudian diangguki pelan oleh asisten berwajah Asia itu. Dokter wanita itu keluar dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Membuat Seno menahan napasnya sesaat. Bagaimana? Tanya Seno berusaha bersikap biasa. Maaf, Tuan, saya hanya dokter umum. Akan tetapi dari pemeriksaan denyut nadi dan detak jantung nyonya, ada kemungkinan istri Anda hamil muda saat ini, jelas dokter wanita itu. Hamil? Heran Seno. Dirinya dan Rich bahkan saling menatap. Selamat, Tuan. Bila hasilnya benar, maka Anda akan memperoleh keturunan yang dapat meneruskan silsilah keluarga. Rich menundukkan kepala memberi selamat pada tuannya. Senyum sumringah terbit seketika di wajah putih Seno, bahkan wajahnya terlihat berseri. Semoga bayiku itu laki, gumam Seno pelan. Tuan bisa memastikan dengan memeriksakan nyonya ke SPOG. Saya bisa bantu bikin janji, tawar dokter wanita tersebut. Rich, atur semuanya. Lalu Seno masuk ke kamar melihat keadaan jelita. Wanita itu belum sadar, membuat Seno kembali keluar. Kenapa wanita itu belum sadar? Tanya Seno sinis pada dokter wanita itu. Nyonya, hanya kelelahan Tuan. Saya sudah berikan suntikan vitamin, sebentar lagi istri Anda akan bangun. Jelasnya dengan gemetar, karena aura yang dikeluarkan Seno amatlah mengerikan bagi dokter muda itu. Kenapa kau tidak mengatakan sejak tadi? Ucap Seno datar, dan ia kembali ke kamar. Mari saya antar, tawa Rich pada dokter muda itu. Terima kasih, Pak Rich. Dokter wanita itu tersenyum manis, membuat pria berwajah Asia itu terkesima sesaat. Baiklah, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Rich menuntun dokter wanita itu berjalan di lobi. Bagaimana kalau Tuanmu mencari? Tanyanya.
Dia belum membutuhkanku saat ini. Baru saja Rich menutup mulutnya, ponsel di dalam sakunya bergetar. Pesankan makanan, ku beri waktu 15 menit, seru Seno di seberang telepon. Tut. Sambungan dimatikan secara sepihak. Rich menghela napasnya. Sampai ketemu lain waktu, Pak Rich. Mungkin di lain kesempatan, Anda bisa mengajak saya makan malam. Pamit dokter wanita itu dengan senyum, kemudian berlalu meninggalkan jejak harum dari parfumnya. Orangnya sudah tidak ada, tapi harum parfumnya masih tertinggal, gumam Rich dengan senyum tipis. Don, kau dari mana saja? Sembur Dea, ketika pria parubaya itu tiba sudah menindihnya. Apa hakmu untuk tahu kehidupanku? Don yang sedikit mabuk karena obat terlarang yang biasa dihisapnya itu, menatap Dea dengan liar. Kenapa tidak? Kau tahu, beberapa hari lalu ada 2 orang wanita yang menyerangku. Pekik Dea yang menahan geramnya beberapa hari ini. Bahkan untuk mengadu pun susah, Don menonaktifkan ponselnya. Jadi, mereka sudah menyapamu ya, ucap Don ambigu. Jarinya sudah menurunkan tali spaghetti pada linge yang dikenakan oleh Dea. Memberi kecupan lembut pada ceruk leher putih nan mulus itu, membuat Dea seketika melupakan marahnya. Besok aku kan mengajakmu jalan ke luar negeri, maka puaskanlah aku malam ini. Pria keturunan negara penghasil keju terenak itu tersenyum penuh arti. Benarkah Don? Dea sumringah tak percaya. Akhirnya dirinya dapat menghirup udara luar. Pikirnya. Don Domino hanya berdehem pelan. Akhirnya, aku berhasil hamil, gumam Jelita, ketika matanya menatap kertas lab sepulang dari rumah sakit sore itu. Seno yang baru saja keluar dari kamar mandi melangkah mendekati Jelita. Dirinya yang hanya mengenakan handuk untuk menutupi bagian bawahnya. Kemudian menarik bahu Jelita untuk menghadapnya. Dengar, sesuai janji, aku akan menikahimu secepatnya. Berikan aku waktu 1 bulan untuk mengeruk keuntungan banyaknya dari perusahaan. Seno menatap Jelita. Satu hal yang perlu kau tahu, selama sebulan ke depan aku tidak akan menyentuhmu. Seno melepaskan pegangannya pada bahu Jelita, kemudian berjalan menuju jendela kamarnya. Seno menggeser tirai itu dan menatap ke seberang, di mana nampak seorang wanita tengah berdiri di balkon. Senyum miring tercetak di wajahnya yang menatap dengan pandangan ingin. Wanita itu pun melirik sekilas dan tersenyum. Lalu ia menyibak rambut lurus panjangnya dan melenggok masuk. Wow, seru Seno dengan tatapan penuh kekaguman. Pria itu mengusap dadanya yang terekspos. Apa maksudmu Seno? Tanya Jelita yang faham arti tatapan Seno pada wanita di seberang sana. Kandunganmu lemah, dan kau apa artinya bukan? Seno berbalik, menyenderkan tubuhnya di sisi jendela kemudian bersedekap. Jelita berjalan cepat mendekati dirinya. Artinya kau harus menjaga kandunganku, seru Jelita, menempelkan dirinya pada Seno. Satu tangannya mengelus dada dengan bulu halus di tengahnya.
Jangan memancingku. Seno menepis tangan jelita yang tengah melukis gambar abstrak di dada bidangnya. Kau kan tahu, pria seperti apa aku ini. Demi menjaga calon penerusku di dalam rahimmu, maka aku akan memberi cuti padamu. Untuk tidak melayaniku, jelas Seno dengan senyum licik. Kau cukup menjaga dirimu dan juga janinmu, aku akan mencari kesenanganku sendiri. Tambah Seno lagi, dengan entengnya. Tanpa berpikir bahwa katanya mungkin akan melukai sisi sensitif dari PS partnernya itu. Sialan kau Seno, tapi tidak apa, karena sebentar lagi aku akan menjadi ratumu. Dan, anakku akan merebut semua hartamu, jelita tertawa jahat dalam hatinya. Bersiaplah, kita ke rumah Mami, ucapnya sambil lalu ke depan cermin. Kemudian memberi pomade pada rambut pendeknya. Jangan lupa kemas juga barangmu, tambah Seno lagi. Untuk apa membawa barangku ke rumahnya Mami? Tanya jelita. Memang, kau ingin tetap di sini, dan melihatku bermain dengan PS partnerku yang baru? Sindir Seno yang hanya melirik sekilas kemudian kembali merapikan rambutnya. Kedua tangan jelita mengepal kuat di sisi tubuhnya. Lihat saja nanti, setelah anak ini lahir, aku yang akan berkuasa atas dirimu. Kurung tutup. Bagaimana? Kau suka pemandangannya? Tanya Don Domino Bolognese. Satu tangannya merangkul bahu polos Dea, karena wanita itu mengenakan pakaian model kemben. Aku sangat menyukainya, Don. Kau, benar tahu seleraku, jawab Dea sumringah, sambil sesekali menyibak rambutnya yang tertiup embusan angin laut. Karena kini mereka ada di sebuah yacht pribadi. Kapal berukuran sedang itu berlayar membelah lautan menyeberangi selat. Hingga akhirnya mereka sampai di kota tujuan dari sebuah negara yang dikunjungi oleh Don dan orang-orangnya. Kita sampai Hani, dan saatnya kau membalas budi padaku. Tunjukkanlah kesetiaanmu. Don menatap Dea dekat kemudian mengecup bibirnya sekilas. Tentu aku akan setia padamu Don, ucap Dea ketika Don hendak berlalu dari hadapannya. Pekerjaan apa yang Don ingin aku lakukan? Kenapa di tempat ini banyak sekali gadis yang cantik? Kenapa dia nampak seperti penjual wanita? Dea bergidik dengan pemikirannya sendiri. Kemudian ia mengikuti kemana para pria berseragam serba putih itu membawa dirinya bersama puluhan gadis yang lain. Don, semua sudah siap, lapor seorang pria bertato pizza. Eksekusi, jangan sampai ada yang gagal. Apa yang akan kalian lakukan sebenarnya? Dea meronta, hingga dipegangi oleh beberapa penjaga. Sementara itu, ia melihat beberapa wanita yang tengah telentang di atas berangkar, santai saja. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, sementara dirinya tidak tahu apa-apa. Diamlah, Nona, seru seorang pria berkacamata. Bagaimana aku bisa diam? Sementara, tidak ada satupun yang mengatakan apa yang akan terjadi. Sahut Dea dengan nada tinggi. Dirinya takut, tatkala matanya berkeliling melihat berbagai macam alat operasi. Semua wanita yang sudah masuk ke sini pasti mengerti bahwa dirinya tak lagi memiliki hak atas jiwa dan raganya.
Jelas seorang pria bermata kuning dengan tatapan yang sangat tajam. Saking tajamnya, seakan menembus ke dalam jantung, membuat napas tiba-tiba tertahan di tenggorokan. Pria itu mengenakan sarung tangan medis berwarna biru. Beberapa perawat mulai memasangkan selang oksigen pada masing-masing wanita yang telah siap diberangkarnya. Daya semakin bergidik ketika pria bermata kuning mulai menyuntikkan bius pada mereka satu persatu. Giliranmu, Nona. Pria itu menunjukkan jarum suntik berisi cairan berwarna bening. Daya membulatkan sepasang matanya, lidahnya keluh bahkan untuk sekedar berteriak. Don, tolong aku. Mami, teriakannya sukses juga memekik ketika jarum panjang itu berhasil menembus punggungnya. Mereka sudah tidak sadarkan diri, Prof. Ucap pria bermata kuning itu pada seorang pria dewasa yang berasal dari negara Hokage itu. Sebagian rambutnya telah memutih, rahangnya tegas dan tatapannya benar-benar mampu mengupas kulit. Lakukan pembedahan bagian dada sekarang, titahnya dengan aura dingin nan kejam. Dengan sebuah benda tajam nan pipih di tangannya, sang profesor itu mulai memberi sayatan di dada para wanita itu. Setelahnya ia memasukkan implan yang sudah diisi dengan narko jenis baru. Selesai memberi sayatan lalu memasukkan implan. Maka ia akan membiarkan anak buahnya yang menyelesaikan tugasnya. Karena sang profesor hanya bagian menanam implan. Sedangkan bagian menutup luka dengan jahitan adalah tugas dari anak buahnya. Berapa jumlah wanita yang akan melakukan tanam dada? Tanya sang profesor. Sekitar 15 orang, Prof. Sisanya 12 orang akan melakukan tanam bokong, jelas si pria bermata kuning. Dirinya tengah membantu untuk mengontrol efek biusnya. Mereka sengaja memilih wanita muda berdada serta berbokong rata. Don, para wanita itu telah selesai dieksekusi, lapor anak buah Domino. Kirim mereka sesuai sesi dan sesuai negara tujuan. Domino menyeringai, kemudian kembali menenggak wine miliknya. Sementara itu, Seno, sapa Izzy, wajahnya sangat cerah. Pasalnya sang putra akhirnya mau mengunjunginya. Wanita paruh baya itu merangkul tubuh tegap itu, menyalurkan kerinduannya. Namun, Seno hanya menanggapinya dengan datar dan dingin. Kau berhasil membawanya pulang. Kau memang wanita luar biasa. Puji Izzy pada jelita, yang membuat wanita itu seketika besar kepala dan tersenyum bangga. Ah, ayo masuk. Kebetulan Mami masak steak kesukaanmu. Ucap Izzy penuh harap, semoga Seno berkenan makan bersama. Baiklah, Seno pun melangkah masuk dengan langkah tegap, melewati dua wanita yang tersenyum menatap punggungnya. Kenapa kau nampak berbeda hari ini? Tanya Izzy yang heran akan air wajah jelita. Kami akan menceritakannya padamu, di dalam. Jelita menggandeng tangan Daya. Kemudian mereka melangkah beriringan hingga ke meja makan. Mami senang sekali. Meja makan ini berisi juga, kata Izzy sumringah. Seno tak sedikit pun menggubris. Ia malah fokus menatap steak pada hot plate. Steak yang disajikan oleh pelayan di rumahnya itu terlihat menggugah selera. Namun,
Seno jadi teringat seseorang dan juga suara lembutnya ketika melayaninya makan. Mas, steak tenderloin well done dengan saus kesukaanmu. Bahkan suara tawarnya itu tiba-tiba berputar di kepalanya. Seandainya Daya juga ada di sini, Mami akan tambah senang. Lirih Izzy yang terlihat tengah merindukan putrinya itu. Sudah menjadi pilihannya, berhutang budi dengan manusia setengah demit macam Don Domino. Berdoa saja, ia kembali padamu dengan utuh, Mam. Celetuk Seno, hati bicara tentang kakakmu, hardik Izzy geram. Hatinya yang tengah khawatir mendadak emosi mendengar kalimat seperti itu. Seno menghentikan gerakan tangannya yang tengah memotong daging steak itu. Pedulilah sedikit dengan saudaramu, apa kau tidak memikirkan dia sedikit pun? Izzy melunakkan suaranya, ia takut Seno salah paham dan pergi lagi. Dia sungguh wanita tua yang malang saat ini, karena begitu mengemis perhatian dari anak-anaknya. Bukankah aku telah memperingatinya untuk tidak berhubungan dengan mafia itu? Tapi lihatlah, bagaimana ia bangga dengan sifatnya sebagai seorang pembangkang. Tukas Seno menatap Izzy lekat penuh emosi. Betapa ia sangat muak melihat perhatian dan cara Izzy memanjakan kakak perempuannya itu. Aku tidak jadi makan. Seno bangkit berdiri setelah mendorong hot plate miliknya. Sayang, haruskah kau pergi sekarang? Tahan jelita dengan memegangi lengan Seno. Dirinya masih merindukan kehangatan pria perkasa itu. Jangan mengaturku, Seno menepis tangan jelita. Lalu, dia mengancam dengan mengacungkan jari telunjuknya ke hadapan wanita yang tengah hamil muda itu. Seno, kau mau kemana? Makanannya bahkan belum kau sentuh sedikit pun, cegah Izzy. Kedua wanita itu bahkan menjengit kaget. Kau yang membuatku hilang selera, Mam, pekik Seno pada Izzy, hingga wanita itu memegangi dadanya. Lagi pula steak itu tidak akan seenak buatan Susi. Seno pun berlalu, hendak meninggalkan ruang makan. Seketika langkah kakinya berhenti, dan ia menoleh. Jelita tengah mengandung calon cucumu. Jaga mereka berdua, karena kandungannya sangat lemah. Aku akan tinggal di apartemen. Seno pun menyambar kunci mobilnya dan melangkah dengan cepat. Kau hamil, cucuku. Izzy nampak membekap mulutnya. Katanya mau kasih tahu. Panggil Susi pada Arjuna yang sedang serius dengan tabletnya. Namun, pria berdarah Europe itu terlihat sesekali menyeruput kopi paginya. Ya, lantaran Susi tak lagi menjadi sekretarisnya, Arjuna memilih untuk melakukan kebiasaannya di apartemen saja. Pria itu hanya menjawab dengan deheman panjang saja, yang mana membuat tangan gatal ingin menjitak. Janji adalah hutang, atau jangan, kemarin hanya akalan kamu saja. Ngaku. Cecar Susi pada Arjuna yang sama sekali tak bergeming. Arjuna menyeruput sisa kopinya. Kopi buatannya sangat nikmat. Sayang kalau disisakan. Batinnya sambil melirik sekilas, Susi yang sedang manyun. Kemudian pria itu mendorong kursinya, mengenakan jasnya lalu menyambar tabletnya.
Arjuna, panggil Susi setengah berteriak. Buru, buru ia mengenakan high heels-nya. Kita kan beda mobil. Kamu ngapain ngikutin aku? Tanya Arjuna tetap berjalan cepat. Hingga Susi agak kesusahan mengimbangi langkahnya yang panjang. Tunggu, Susi menarik ujung lengan Arjuna. Sontak pria tinggi tegap itu berhenti. Ia terlihat senyum sedikit, lalu dengan buru-buru merubah ekspresinya. Senang sekali bila sudah meledek wanita itu, sepertinya. Jawab dulu, aku tuh gak bisa tidur semalaman mikirin ini, rengek Susi. Meskipun tinggal seatap, Susi dan Arjuna masih menjaga batasan mereka. Karena Arjuna adalah pria yang begitu menghargai wanita. Kau yakin? Setelah kau tahu, maka tidurmu akan nyenyak, sarkas Arjuna, menatap Susi tak yakin. Sementara wanita itu hanya diam, dengan pupil mata yang bergerak-gerak. Setelah kupikir lagi, kau sebaiknya tidak tahu saja. Karena, sebentar lagi aku akan menghabisi mereka semua. Arjuna menatap nanar pada dinding besi, di mana mereka telah berada di dalam kotak yang akan membawa mereka ke lantai dasar. Mereka berjalan beriringan di lobi. Susi tak lagi menanyakan perihal siapa dalang dari penyerangan yang dilakukan para preman itu. Sikap Arjuna membuat kecurigaannya pada seseorang semakin kuat. Aku telah menyiapkan mobil untukmu, beserta pengemudinya. Jangan pernah membawa mobil lagi, mengerti? Arjuna memberi peringatan pada Susi. Satu tangannya yang memegang bahu wanita itu kini beralih pada pipinya. Usap pelan, membuat wajah itu menjadi ngeblus seketika. Kau juga hati, meskipun luka di tanganmu sudah membaik. Jangan bekerja terlalu keras. Pesan Susi dengan nada khawatir yang kentara. Tangan kecilnya menggenggam tangan besar Arjuna yang tengah memberi sentuhan lembut pada wajahnya. Arjuna hanya tersenyum sekilas. Pria itu membalik badannya, karena sang sopir sudah membuka pintu mobil untuknya. Arjuna, yang hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja berbalik. Lalu dengan cepat mendekatkan wajahnya pada Susi. Cup, Susi seketika membulatkan matanya, mulutnya ikut melongo setelahnya. Yang benar saja, pria ini menciumnya di depan lobi. Arjuna dengan sikap masa bodohnya, tersenyum miring lalu masuk ke dalam mobil. Meninggalkan Susi berdiri sendirian dalam malu yang teramat sangat. Dasar Arjuna gila, gumam Susi, ia menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Dirinya seketika menunduk malu, tatkala berhadapan dengan supir pribadinya. Pria yang sudah dipersiapkan oleh Arjuna itu juga bertugas untuk melindungi Susi. Pria berwajah tegas itu membawa kendaraan beroda 4, melaju dengan kecepatan minimum. Dirinya harus segera membawa sang majikan ke perusahaan Pradipta Residen. Aku siap, aku kuat, aku bisa, gumam Susi sambil menatap nanar pada cincin yang tersemat di jari manisnya. Bunda, Susi pasti akan membalas setiap perlakuan mereka, gumamnya dengan tatapan penuh dendam. Suara ujung high heels dari seorang wanita cantik nan anggun menggema di koridor lantai dasar. Ujung sepatu yang mengetuk lantai marmer itu bertalu serasi dengan langkahnya yang elegan. Beberapa karyawan menundukkan kepala mereka ketika berpapasan dengan Direktur S.
Seorang wanita muda, pemegang saham sebesar 40% di perusahaan properti ini. Susi tanpa segan membalas hormat mereka dengan senyum. Ibu Direktur S memang sangat cantik, beliau juga ramah, puji salah satu karyawan wanita. Iya, tidak seperti Pak Direktur, arogan dan ketus. Itulah beberapa penilaian dari para karyawan. Semenjak Susi menjabat sebagai petinggi di perusahaan tersebut, perusahaan properti yang bergerak di bidang pembangunan lahan untuk perumahan atau real estate. Perusahaan yang hampir bangkrut karena mengalami kerugian besar beberapa waktu lalu. Sehingga calon istri dari CEO Arsa menawarkan uluran dana kerjasamanya dengan berinvestasi saham pada perusahaan Pradipta. Pagi Nona, Better menundukkan kepala, menyapa bosnya. Pagi Better, sahut Susi. Ia mendudukkan dirinya pada kursi kebesarannya. Better, apa pekerjaanku hari ini? Tanya Susi asisten nyentriknya itu. Bagaimana tidak dibilang nyentrik, Better tidak pernah berpakaian formal. Pria itu tak pernah mengenakan kemeja apalagi dasi. Ia hanya mengenakan kaos saja yang dilapisi dengan kot yang manly. Nona, hanya perlu menandatangani beberapa berkas yang sudah saya periksa. Jelas Better, singkat, padat, jelas. Susi mulai membuka berkas yang tersusun menumpuk di atas meja kerjanya itu. Tumpukan yang lumayan, dan dirinya hanya perlu tanda tangan saja. Terima kasih, kau telah menghandle tugasku sepekan ini. Susi menoleh pada Better, tersenyum. Dia itu hanya mengangguk dan menatap sekilas. Ini sudah tugas saya, Nona, jangan sungkan. Better kembali pada posisinya, tegak berdiri di samping Susi. Jangan terlalu formal, kau bisa santai kalau hanya berdua denganku di kantor. Susi memiringkan tubuhnya agar ia dapat menatap sepenuhnya. Maaf, Nona, saya tidak pantas mendapat perlakuan spesial dari Anda. Tolak Better halus. Susi menyandarkan tubuhnya pada kursi. Sepertinya, aku tidak akan memiliki teman di sini. Gumamnya, akan tetapi masih bisa terdengar oleh telinga Better. Maaf, Nona, saya masih sayang nyawa yang cuma sebiji ini. Better menelan ludahnya. Ketika membayangkan lehernya terpisah dari badan seperti apa yang diancamkan Arjuna padanya. Susi mengambil berkas itu dan mulai serius membalik kertas itu satu persatu. Better yang melihat bosnya sudah sibuk, beralih ke atas sofa lalu membuka tabletnya. Tuan, Joy menyerahkan berkas laporan di atas meja kerja Arjuna. Arjuna menatap amplop itu lalu membukanya. Don Domino, bukankah dia? Arjuna mengerutkan dahinya, lalu tersenyum miring. Arjuna mengesampingkan laporan tentang wanita masa lalunya, karena karir wanita itu telah hancur berkeping-keping. Wanita busuk seperti itu tak patut lagi meskipun hanya singgah sesaat di pikirannya. Benar wanita bodoh, ia memilih menyerahkan nyawanya pada mafia itu. Demi waktu 2 tahun penjara saja. Arjuna tak mengerti jalan pikiran kakak perempuan Seno itu. Mungkinkah kakak perempuan laki laknat itu adalah sugar baby, Don Domino si mafia narko? Arjuna mencoba menganalisa bukti yang berserak di hadapannya.
Apa sikap yang harus kita ambil, Tuan? Tanya Joe. Jangan pernah sekalipun bersentuhan dan berhubungan dengan mereka. Mereka adalah penjahat sekaligus pengusaha lembah hitam, tegas Arjuna. Tuan, apakah ini tidak ada kaitannya akan penolakan kita? Atas ajakan kerjasamanya beberapa tahun yang lalu, Joy sedikit risau. Arjuna mengerutkan dahinya, pertanda dirinya tengah berpikir keras. Demi menyatukan puzzle akan segala kemungkinan yang terjadi. Ingatannya kembali pada 2 tahun lalu, di mana Don Domino mendatanginya. Carikan aku pekerja wanita muda, bukankah perusahaanmu mudah dalam merekrut pegawai wanita? Jangan sok menjadi pebisnis yang bersih anak muda. Pikirkan tawaranku, kau dapat menjadikan perusahaanmu lebih besar dan kuat. Di bawah perlindungan naga bayang, Don Domino, seketika Arjuna memijat pangkal hidungnya. Awasi setiap gerakan yang mencurigakan. Semoga kekhawatiran kita tidak menjadi kenyataan, titah Arjuna. Saya telah menambah personil untuk menjaga Nona Susi, Tuan, jelas Joe. Ini yang kusuka darimu Joe, kau selalu selangkah lebih maju, puji Arjuna. Saya lebih suka bonus ketimbang pujian, Tuan. Joy mengulum senyumnya dengan mata yang berbinar. Para wanita kiriman Don Domino telah sampai di beberapa negara. Meski mereka dalam keadaan pasca operasi, mereka tetap terlihat segar, bugar dan energik. Semua itu karena obat yang diberikan menjadikan mereka pulih lebih cepat. Meski luka di tubuh mereka belum terlalu kering. Sesampainya di negara yang dituju, maka para wanita itu akan menjalani operasi pembedahan kedua untuk mengambil implan yang tertanam dalam anggota tubuh. Pekerjaan rumit yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Menjadikan tubuh manusia sebagai alat transporter, penukaran barang haram dan terlarang. Entah manusia macam apa yang memiliki ide usaha seperti itu. Lebih tepatnya, masih pantaskah mereka disebut manusia? Don, kenapa kau lakukan ini padaku? Gumam Daya yang kini tengah terbaring di atas berangkar, menanti giliran untuk dibius. Kau merusak bentuk dadaku, teriaknya pada perawat wanita yang mengenakan masker. Sesungguhnya, dadamu semakin terlihat menarik Nona. Setelah pembedahan ketiga maka Anda akan mendapat hasil yang permanen dengan garansi seumur hidup tanpa kempes. Lalu perawat itu menyuntikkan obat bius lewat tulang punggung. Biusan itu merasuk ke tulang sum-sum. Membuat para pasien wanita tersebut tidak akan merasakan sakit ketika pembedahan. Karena mereka akan tertidur pulas selama 2 jam. Pembedahan untuk mengambil implan yang sudah dimasukkan sekian gram narko. Serbuk obat, obatan terlarang jenis baru ini, per gramnya seharga 1 buah smartphone merek Opak. Satu anggota dada bisa membawa sekitar 1-2 pon barang tersebut. Belum lagi kalau bagian bokong, maka menampung lebih banyak. Semua kiriman Anda sudah beres Tuan, dan barter barang sudah masuk ke dalam tubuh agen kita. Lapor dari seorang pria berambut kucai, dengan tato ulat kaki 1000 yang memanjang dari leher, melewati bahu hingga ke lengannya yang berotot. Kerja bagus, Don, menyeringai dan menepuk keras bahu pria bertato itu.
Kita berangkat ke negara M pagi sekali. Karena Tuan Jili ingin bertemu langsung denganku. Di transaksi OP kali ini, titah Don Domino sambil menghisap obat melalui hidungnya. Tawanya menggelegar di ruangan minibar pada yah miliknya itu. Aku menjual barang mahal dan elit. Entah kenapa, yang kupakai justru barangnya rakyat jelata. Tawanya lagi di sela aksi mengisapnya. Hah, ini ibaratkan aku menjual berlian, namun yang kupakai hanyalah perak. Racau pria parubaya itu. Bawa masuk para gadis itu, Don sudah mulai mabuk. Cepat, sebelum dia mengamuk dan memenggal kepala kalian. Titah si pria bertato kepada anak buah yang berjaga di depan pintu yah. Tak lama para gadis cantik berwajah Asia dengan tubuh aduhai, mulus nan licin. Jangan tanyakan pakaian mereka, bayangkan saja jika yang tertutup hanya beberapa bagian kecil saja. Tuan, mereka adalah para gadis yang akan menemani Anda. Pria bertato itu menunduk. Lalu menunjuk ke arah para gadis muda yang bekerja sebagai penghibur itu. Mereka sudah berpose layaknya model pakaian renang. Dengan bermacam gaya yang membuat para pria normal tersedak ludahnya sendiri. Don Domino melambaikan tangan tanda mengusir kaki tangannya tersebut. Silakan, Tuan, si pria bertato ulat pun pamit undur diri. Kemarilah kucing Persiaku, Don, merentangkan tangannya di atas sofa berkepala tinggi. Keempat gadis itu segera menghampiri pria parubaya dengan wajah dan bentuk tubuh yang masih terjaga. Tubuh kalian harum sekali. Don menarik rambut dan meletakkan surai itu pada hidungnya. Ternyata hidungku masih normal, karena aku mencium wangi bunga Kamboja pada rambutmu. Don menarik surai itu sedikit kencang, hingga sang pemilik rambut sontak menempelkan wajahnya. Hahaha, mainkan aku, si tua ini mampu menghadapi kalian sekaligus, tawa Don membahana di pinggir dermaga. Pantulan cahaya rembulan di langit malam kota T, memercikkan sinar yang membuat bayang menari dari atas peraduan sang raja. Di atas berangkar seorang wanita baru saja sadar. Ia terlihat memegangi kepalanya, matanya mengerjap beberapa kali. Dadaku, nyeri sekali, lirihnya, sambil meringis. Apa yang telah kau lakukan padaku, Don? Pekerjaan apa yang telah kau bebankan untukku? Ringisnya, tanpa sadar Dea meneteskan air matanya. Ini lebih buruk dari penjara, Mami, tolong Dea. Aku tidak mau dibedah lagi. Dan, Dea pun menangis jadinya, hingga darah pun merembes dari perban yang membalut dadanya. Jelita, panggil Izzy, sambil goyangkan bahu wanita yang tengah tertidur di sofa. Perempuan ini, tidurnya macam orang mati saja. Susah sekali dibangunkan, gerutu Izzy, yang sudah merasa lelah dan bosan. Matanya sakit, melihat calon menantunya itu hanya malasan selama beberapa hari di rumahnya. Hei, Jelita, bangun. Izzy mengambil segelas air dan menuangkannya tepat di atas wajah wanita hamil itu. Kau ini, pekik Izzy yang mendapat semburan dari Jelita. Mami, apaan sih? Protes Jelita yang hampir saja tersedak karena tiba ada air yang masuk ke tenggorokannya.
Kau, kenapa malah menyembur Mami? Omel Izzy, sambil mengusap wajahnya dengan bawahan bajunya. Salah Mami sendiri, keterlaluan, Jelita menghentakkan kakinya, lalu pergi dari hadapan Izzy. Aku akan melaporkan pada Seno, atas perlakuan Mami padaku selama ini. Tukas Jelita sambil mendelik dan menunjuk ke arah Izzy. Jangan samakan aku dengan perempuan kampung itu. Kau tidak akan bisa menindasku, ancam Jelita lagi sebelum dirinya berlalu ke atas. Wanita gila, aku tidak akan membiarkan calon cucuku itu lahir, gumam Izzy dengan seringai liciknya. Don, Dea menghampiri pria berdarah negara spaghetti dan mozzarella itu. Keterlaluan, biadab kau, Dea menerjang Don Domino dan memukulinya. Hingga beberapa pengawal pria itu maju dan mencekal tubuhnya. Bagaimana wanita ini bisa masuk ke ruangan pribadiku? Sentak Domino pada para pengawalnya. Maaf, Don, Nona ini mengatakan Anda yang mengundangnya, jelas sang pengawal. Bodoh kalian semua, Domino melempar kepala pengawal itu dengan gelas berpinggang. Darah menetes ke lantai marmer putih, pengawal itu kembali berdiri setelah tadi dirinya sempat terhuyung. Dea memundurkan tubuhnya hingga mentok ke tembok. Wajahnya yang terlihat pucat karena pasca operasi, semakin terlihat memutih tanpa darah. Baru kali ini dirinya melihat kemarahan dari Sugar Daddy-nya itu. Sejak kapan aku bermain dengan para agenku, hardiknya lagi. Dengan wajah sangar dan geraham yang bergemeletak beradu, kami akan membawa Nona ini keluar. Pengawal yang lainnya menundukkan kepalanya. Lalu menarik tangan Dea kencang. Lepaskan, aku mau dibawa kemana? Aku ingin bersamamu, Don, aku takut, mohon Dea dengan wajah memelas. Don Domino menghampirinya, lalu mencengkeram dagu wanita pucat itu. Apa kau bercanda? Hah? Kau lihatlah dirimu. Don menyentak rahang itu hingga Dea menoleh dengan keras. Sakit, lirihnya. Dea menoleh lalu menatap wajah Don dengan amarah. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa kau membebaskanku hanya untuk menjadikanku alat? Teriak Dea, sekuat tenaga ia memberanikan diri. Di tengah rasa sakit yang menderanya hingga membuat tubuhnya begitu lemas. Don menatap raga lemah itu, melihat bagaimana cairan merah itu merembes. Hingga tercetak pada sweater yang dikenakan Dea. Dia gagal, bawa kembali ke lab, keluarkan chip itu sebelum rusak, dan menyatu dengan jaringan tubuhnya. Titah Don tegas pada para pengawalnya. Apa maksudmu? Aku tidak mau dibedah lagi. Aku bukan binatang. Sialan kau Domino, teriak Dea geram. Dirinya tak kuasa lagi menahan amarah dan rasa takut di dadanya. Kalian tahu apa artinya produk gagal kan? Tanya Domino dengan seringainya. Apa maksudmu Don? Dea semakin memucat. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Ah, Dea meringis, menahan perih dan nyeri di kedua dadanya. Tapi para pengawal itu menyeretnya keluar dari Yah. Entah bagaimana caramu sampai ke sini, menyusahkan. Gerutu kesal, salah satu pengawal berbadan besar dan hitam.
Pria itu melempar Daya masuk ke dalam jeep, hingga dirinya meringis menahan sakit di sekujur tubuhnya. Entah kenapa tiba tubuhnya memanas. Kepala amat sangat berat, dan tenggorokannya haus sekali. Kalau saja tidak ada barang berharga di tubuhmu, sudah kulempar kau ke laut. Ucap pria berbadan besar itu, yang kini duduk menghimpitnya. Haus, bisa berikan aku air, lirih Daya, dengan susah payah ia mengeluarkan suaranya. Tidak ada permintaan bagi orang yang mau mati. Pengawal itu mendorong tubuhnya ke samping, hingga ia terjerembab dan tak sadarkan diri. Sesampainya di lab, setengah jam kemudian. Bagaimana kalian bisa kecolongan? Pria menyeramkan itu menjatuhkan dengan kasar tubuh Daya di atas berangkar. Apa maksud Anda? Kenapa agen ini tidak sadarkan diri? Heran seorang juru rawat di lab tersebut. Para petugas lab yang rata berpakaian tertutup dan memakai masker serta pembungkus kepala. Mereka layaknya nampak seperti makhluk luar angkasa saja. Bukankah ini seharusnya wewenang kalian? Bagaimana jika kehadirannya di luar tadi mengundang kecurigaan pihak yang berwajib? Pria berbadan hitam besar itu sangat marah. Dirinya bahkan mendelikkan matanya yang sudah besar itu. Hingga nampak seperti hendak melompat dari rongganya. Jadi, agen ini sempat kabur ya? Perawat itu tidak bergeming. Ia tetap santai menghadapi kemarahan pengawal itu. Selesaikan dia, agen gagal itu tidak berguna setelah mengatakan perintahnya. Pengawal itu keluar dengan membanting pintu. Tubuhnya sudah tercemari oleh racun dari chip. Lakukan pembedahan segera, kita harus menyelamatkan barang berharga itu. Atau, nyawa kita semua taruhannya. Tegasnya pada beberapa petugas yang juga berpakaian sama. Tubuhnya tidak bisa menerima bius kita, panik salah satu petugas bedah itu. Ketika raga Daya menggelinjang hebat bahkan kejang beberapa saat. Berikan jenis lain untuk menghentikan pendarahannya. Aku tidak bisa menemukan chip itu, seru petugas bedah pertama. Dirinya panik karena dada wanita di atas berangkar ini membesar 3 kali lipat. Bahkan terlihat seperti balon dengan beberapa urat yang menjalar panjang. Haish, malang sekali wanita ini. Jaringan alat vitalnya telah dirusak oleh radiasi yang dikeluarkan chip ini. Tunjuk petugas itu sambil mengangkat chip yang terbalut selaput pelindung. Bagaimana chip ini bisa menggerogotinya, sedangkan pembalutnya saja masih utuh, heran petugas bedah itu. Kesadaran wanita ini semakin menurun, struktur jaringan vitalnya benar, benar rusak. Lihatlah, darah keluar dari telinga, hidung bahkan matanya. Ternyata, radiasi dari chip telah meledakkan seluruh pembuluh darahnya. Ketiga petugas itu saling berpandangan, sebelum akhirnya mereka menghela nafas berat bersamaan. Kedua dadanya benar meledak. Petugas yang berpakaian seperti astronot itu menutupi tubuh Daya yang tak henti mengeluarkan darah. Profesor bilang, selamatkan apa yang masih bermanfaat dari tubuhnya. Ucap salah seorang yang baru saja selesai melapor pada pimpinan mereka. Jantung serta ginjalnya masih bagus, sedangkan mata sebelah kiri sudah rusak.
Selamatkan mata kanannya segera, titah sang dokter bedah. Mereka bertiga pun mulai membedah kembali, menyayat bagian dada, pinggang dan juga mata. Mempreteli bagian vital atau organ dari wanita yang sudah terbujur dengan keadaan yang mengenaskan. Dea telah menemui akhir hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. Lapor, Don. Agen yang gagal telah dieksekusi, bahkan tim bedah Profesor Gokil telah mengambil organ yang masih berfungsi dan layak jual, jelas pengawal bertato ulat kaki 1000. Bersambung.